Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 27 dan 28. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas, di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat sepasang pelayan wanita yang anggun, berbondong-bondong melewati aula untuk menyajikan teh dan air, kepada berbagai tamu penting. Saudara Xiaoli. Berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar, wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti itu bahkan ketika Aliansi Hitam menempati tempat ini saat itu. Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara itu memiliki lengan telanjang, dengan tato singa buas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Kemunculannya secara mengejutkan, adalah pemimpin geng dari geng singa liar yang oleh orang lain disebut Ikatan Singa Liar. Setelah tawa Taiwu terdengar, pemimpin dari Dark Sky Sect dan Luo Saget yang duduk di sampingnya, juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada yang mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan Xiao Get. Ketua Tai terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiaoli, yang duduk di kursi pemimpin tersenyum, dan menjawab setelah mendengar ini. Taiwu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiaoli. Ada 3 pria yang mengenakan jubah berwarna serupa, dengan diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang kelam. Ketiganya terlihat agak mirip, dan sepertinya mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang dipancarkan dari tubuh mereka bertiga. Dengan sedikit merasakan, seseorang bisa secara samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah ahli di kelas Dowang. Sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiaoli bahkan dapat merekrut 3 bersaudara Yao, hal itu membuat orang lain iri. Namun, mereka telah menyinggung Gold Silver Brothers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di wilayah sudut hitam yang berani menahan mereka. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua berwajah bayangan dari Sekte Langit Gelap, yang disebut Old Yinggu, melirik 3 orang di belakang Xiaoli dan berbicara sambil tersenyum. Xiaoli tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, ketiga Yao bersaudara itu tidak berada di bawah perintahku. Mereka datang ke Xiao Get sebagai tamu. Taiwu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiaoli. Ketiga orang ini terkenal di wilayah sudut hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda, seperti pilar yang diberikan karakter mereka? Yang disebut 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mereka, karena percakapan di dalam aula. Sikap itu seolah percakapan Xiaoli dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Haha, saudara Xiaoli, sepertinya kita tidak melihat jejak Chief Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika Chief Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak terhindarkan bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari 3 faksi besar, Kepala Sumei dari gerbang Luosa mengangkat matanya, dan secara acak bertanya dengan senyum yang indah. Taiwu dan Old Yinggu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka saat kata-kata ini diucapkan. Tatapan mereka sebagian menyapu ke arah Xiaoli yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang semakin membuat orang lain iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain, kemungkinan seseorang akan digantikan oleh yang lain dalam waktu singkat di wilayah sudut hitam ini di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat yang memiliki niat jahat. Meskipun 3 faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan gerbang Xiao, di bawah tekanan kekuatan kuat Xiao Yan dan Medusa, kurangnya penampilan Xiao Yan selama 3 bulan terakhir ini, dan keuntungan yang semakin kaya dari kota Feng, pasti menyebabkan 3 faksi besar, yang awalnya tidak bersahabat, untuk mendapatkan ide lain. Xiaoli hanya tersenyum tipis, di hadapan sebagian pandangan yang terlihat dari ketiga pemimpin itu. Dia sembarangan berkata, kakak ketigaku tidak suka ditahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam, untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Aku bisa memberitahu kalian bertiga,
begitu dia kembali jika kamu merindukannya. Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar ini. Yin Gu tua meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan tersenyum dan berkata, Brother Xiao, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jia Ma untuk menghadapi musuh Anda juga harus tahu bahwa Mystic Cloud Sect memiliki seorang elit Douzong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak mengikuti. Xiao Li mengerutkan alisnya. Ketiga orang licik ini memang orang-orang berpengalaman, yang telah berkerumun dengan wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama. Mereka sebenarnya meninggalkan sarana untuk melarikan diri, pada saat seperti itu jika terjadi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Kenapa? Apakah Anda bertiga ragu dengan kesepakatan saat itu? Jika sudah, Anda bisa langsung menyebutkannya ke Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat ketika Xiao Li bersiap untuk membuka mulut. Segera, dua sosok manusia perlahan masuk di depan mata Xiao Li yang gembira. Tai Wu dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka, dan berdiri sebelum menangkupkan tangan dan berbicara dengan sopan, apa yang dikatakan kepala Xiao. Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Jika tidak, di mana wajah kita akan terus tinggal di wilayah sudut hitam di masa depan. Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami, adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun, hatinya mencemooh kata-kata mereka. Berapa nilai kata, kepercayaan, di wilayah Black Corner? Menurutku kalian bertiga telah memperoleh cukup keuntungan selama periode ini kan? Setiap orang harus mendapatkannya jika ada uang. Saya tidak pernah keberatan dengan ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang Xiao Yan mungkin masih muda tapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus sangat jelas tentang hal ini. Xiao Yan melirik ketiga orang itu, dan berbicara dengan suara samar. Pemukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang yang licik ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam, takut dengan kekerasan, tetapi tidak menanggapi bujukan halus. Seperti yang diharapkan, ekspresi ketiganya sedikit berubah, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala untuk membuktikan maksudnya. Kalian bertiga tidak perlu cemas. Saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiao Yan merentangkan tangannya, saat melihat ekspresi yang berubah di ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Magia dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda. Dalam 2 bulan ini, Tai Wu dan 3 lainnya terkejut saat mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengatakan keberatan apapun saat ini. Selain itu, di bawah godaan yang sangat besar dari pil kelas Huang, ketiganya hanya ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk dan menyetujui. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte. Pikiran ini melintas dalam diri mereka bertiga secara bersamaan. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiao Yan, sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengirim ketiga punggungnya dengan matanya sebelum sedikit melengkungkan mulutnya. Dia dengan dingin berkata, 3 orang licik itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memanfaatkan saya begitu mudah? Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Masalah-masalah di kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat sedih. Xiao Li turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana Feng City sekarang? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk. Mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda, dan menghalangi Gold Silver Brothers, tetapi hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam ini yang berani menghalangi kami sekarang. Beberapa toko besar yang memiliki beberapa ibu kota, juga telah menetap di kota satu demi satu. Penduduk di dalam kota Feng kemungkinan besar telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Coba pikirkan keuntungannya. Apa yang kami dapatkan dalam beberapa bulan ini, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerja 2 tahun oleh perusahaan tentara bayaran saat itu. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan mendesah secara emosional. Xiao Yan tersenyum saat melihat desahan emosional Xiao Li. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiao Li dan sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya semuanya ahli di kelas Do Wang. Siapakah 3 orang ini?
Ketiga Yao bersaudara menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiao Li memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh itu, tiba-tiba menangkupkan tangan mereka dengan tertib dan hormat saat mereka berbicara. Ketiga saudara ini memiliki hubungan darah. Mereka berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, tiga elit Dou Wang juga cukup kuat. Karenanya, mereka memang memiliki reputasi dalam wilayah Black Corner. Mereka menyinggung Gold Silver Brothers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka bersembunyi di dalam wilayah sudut hitam. Aku menemukannya beberapa waktu lalu, jadi aku memanggil mereka. Xiao Li menjelaskan di sisinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga, karena kamu telah bergabung dengan Xiao Get, secara alami kita adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang Gold Silver Brothers. Sekarang, sepertinya kedua orang tua itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan Gold Silver Brothers awalnya sangat buruk, Xiao Yan secara alami tidak akan menutup pintu pada ketiga ahli Dou Wang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki sebanyak mungkin bawahan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Joy melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka hidup sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama dari Gold Silver Brothers terlalu terkenal di dalam Black Corner Region. Sampai-sampai banyak faksi tidak menahan mereka, dan berani menyinggung dua orang tua yang tidak akan mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami tiga bersaudara. Tidak perlu lagi menyebut nama lamaku. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami Yao besar, Yao kedua, Yao ketiga. Pria yang tampak paling tua, berbicara dengan hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum pada bentuk alamat yang sederhana dan menarik ini. Dia segera mengangguk, menoleh dan berbicara kepada Xiao Li sambil tersenyum, kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang, kumpulkan semua orang kuat yang bisa dihindarkan oleh gerbang Xiao kita. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Magia dalam 2 bulan ini. Baik. Xiao Li awalnya tertegun saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, saya harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Serahkan padaku. Xiao Li membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur buas samar-samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Misty Cloud Sek, orang yang ingin membalas dendam akan segera datang. Apakah kamu sudah siap? Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di dalam Akademi Dalam. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin karena telah berlama-lama di daerah sudut hitam selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer kompetitif di dalam Akademi Dalam cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke Akademi Dalam masih Medusa, yang terus mengikuti di samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama, tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa was-was. Secara alami, mereka menarik banyak tatapan terkejut dan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penampilan Medusa yang cantik, seperti iblis, dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata kepada siswa-siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading. Beberapa remaja atau pria muda merasakan minat yang besar kepada wanita dewasa. Inilah yang disebut kesukaan pada perasaan kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang mempesona dan cantik masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain menjauh, juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pikiran untuk memulai percakapan dengannya, untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tidak berdaya. Karena yang pertama mengikutinya dari dekat, tatapan itu tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arahnya. Namun, tatapan yang menoleh padanya secara alami bukanlah keheranan, tetapi kecemburuan yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki kecantikan semacam itu, yang dapat membawa kehancuran bagi suatu negara, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya, di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan mencari-cari kesalahan siswa-siswa itu, yang lebih muda darinya. Oleh karena itu,
Setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa, sebelum cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya dipecah oleh banyak percakapan yang hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam, kan? Namun, pria itu terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata dengan ragu-ragu saat mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Benar, saya ingat. Bukankah dia pemimpin, Pansget, Xiaoyan? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, banyak orang memiliki ekspresi pemahaman, yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Banyak orang mengagumi sosok misterius legendaris yang biasanya tidak bisa dilihat ini. Dalam pertempuran besar untuk bertahan hidup di akademi dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya telah membalikkan keadaan. Hasil pertempuran yang begitu mempesona, menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih hanya dengan mendengarnya. Cek-cek, tidak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu untuk diikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiaoyan, cukup banyak orang yang diam-diam menamparkan bibir mereka, setelah mengetahui identitas Xiaoyan. Mereka segera menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiaoyan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan para siswa itu. Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat, ke area jauh di dalam akademi dalam tempat penatua pertama Suqian berada. Ketika Xiaoyan memasuki ruang kerja yang biasanya digunakan Suqian, yang terakhir juga menemukan jejaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang pertama masuk, dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun, saat pandangannya tertuju pada Medusa yang berada di belakang Xiaoyan. Penatua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Xiaoyan melihat wajah Suqian yang tiba-tiba mengeras, dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Suqian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh tegang Suqian hanya diam-diam sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tertuju pada Medusa, dia mampu memperlihatkan senyuman di wajahnya saat dia berbicara, kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Jika bukan karena saya memiliki kepercayaan pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah dihabisi secara diam-diam oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang kerja. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Suqian dan berbicara sambil tersenyum, tetua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa akademi dalam tidak merasakannya saat aku membuat keributan besar di wilayah sudut hitam? Suqian kaget. Dia segera tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, mengatur lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam. Akademi dalam secara alami perlu memberi perhatian. Xiaoyan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, akademi dalam secara alami, perlu menjaga kewaspadaan yang luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana akademi dalam, kota Feng itu terletak terlalu dekat dengan akademi dalam, dan tidak akan mengizinkan faksi dalam wilayah sudut hitam untuk menempatinya. Ini untuk menghindari masalah tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiaoyan, kota Feng akhirnya menjadi milik Gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Suqian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, secara tegas, Anda masih menjadi murid akademi batin kami. Melihat tanggalnya, Anda belum lulus. Namun, Anda belum pernah berlatih di Inner Academy. Perilaku semacam ini cukup untuk memungkinkan saya memberi Anda gelar siswa yang buruk. Suqian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Penatua pertama juga harus tahu bahwa akademi dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagiku. Suqian meringkuk mulutnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di dalam akademi dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah, Blazing Sky Key Refining Tower, tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiaoyan yang memiliki Valen Heart Flame yang sebenarnya. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya.
Orang ini benar-benar tidak melakukan pekerjaan yang jujur. Tetua pertama, saya mungkin akan kembali ke Kekaisaran Magia dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiaoyan menatap Suqian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Suqian sedikit terkejut. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Apakah kamu sudah kembali ke Kekaisaran Jiama? Begitu cepat, Xiaoyan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara lemah. Aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam akhirnya harus diselesaikan. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu, jika menyangkut masalah seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini meningkat, Anda harus tetap bertindak hati-hati. Misty Cloud Sect memiliki fondasi yang sangat dalam, di dalam Kekaisaran Magia, dan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, Yunsan itu adalah elit sejati Douzong. Jika Anda bertindak ceroboh, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang penuh dengan semangat. Suqian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan akan mengingat ajaran penatua pertama jauh di dalam hati saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Xiaoyan merasa sedikit tersentuh di hatinya saat mendengar pengingat tulus Suqian. Dia berdiri dan membungkuk ke Suqian dengan ekspresi serius. Perhatian dan kebaikan yang diberikan Suqian kepadanya beberapa tahun ini, saat dia berada di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah murid akademi dalam kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya. Suqian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba mendesah. Aku sangat iri pada Yao Zunze. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu saat itu. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus. Tetua pertama juga seorang guru yang baik, yang tidak dapat meminta lebih banyak di hati Xiaoyan. Suqian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Adakah yang bisa saya bantu? Xiaoyan mengusap kepalanya dan berbicara dengan senyum malu, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di Kekaisaran Jiama, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, penatua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Lagi pula, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat, wilayah sudut hitam, itu. Tanpa aku duduk-duduk, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku, seseorang dari Akademi Dalam, membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam. Suqian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil, yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan jika mereka bersatu, tetapi untungnya masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung tangan. Mengingat kekuatan kita, menjaga gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiaoyan bersukacita saat melihat Suqian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil menyeringai. Suqian tersenyum dan segera berkata, meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Magia adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak harus menyalahkan saya karena tidak memberikan banyak bantuan dalam masalah ini, karena status khusus dari Akademi Jianan di benua Xiaoyan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Penatua pertama telah memberi saya cukup bantuan. Xiaoyan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Suqian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, akademi ini bukan miliknya sendiri. Suqian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria di wajah muda yang lembut, tampan, dan muda itu. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, tentu saja, beberapa penatua, terutama mereka seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin dalam namanya adalah penatua Akademi Dalam, tetapi mereka adalah individu bebas. Apapun yang mereka ingin lakukan, secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini apakah kamu mengerti? Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Suqian ini,
yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan berdiri di tangga batu, setelah keluar dari ruang kerja elder pertama Suqian. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghirup udara. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya. Wajah cantiknya dingin, dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang ada sesepuh akademi dalam datang dan pergi dari ruang kerja. Orang-orang yang memiliki status yang cukup tinggi dalam akademi dalam, menghentikan langkah kaki mereka, dan dengan penuh semangat mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yan. Mereka tidak memiliki sikap penatua sedikit pun yang mereka gunakan ketika berbicara dengan siswa biasa. Tentu saja, mereka dengan jelas tahu di dalam hati mereka, bahwa apa yang mereka sebut status penatua sama sekali tidak berguna dalam menghadapi pemuda di depan mereka ini. Xiao Yan mengusir para sesepuh yang telah menyapanya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Hanya beberapa bulan sejak mereka bertemu. Apakah mereka benar-benar perlu begitu hangat dan antusias? Kemana Anda harus pergi selanjutnya? Suara sedingin es yang mengandung beberapa ketidaksabaran, terdengar dari belakang Xiao Yan. Sebenarnya Medusa yang telah menunggu lebih dari setengah hari. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Xiao Yan berbalik dan mengamati alis vertikal Medusa, di wajah cantiknya saat dia berbicara sambil tersenyum. Medusa sekali lagi menunjukkan wajah tegang saat digoda Xiao Yan. Yang terakhir hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat ini. Dia berkata, ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Pans Gate terlebih dahulu. Saya tidak tahu kapan lain kali saya akan kembali, setelah melakukan perjalanan ini ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah saya menyelesaikan semuanya dengan benar. Xiao Yan mengangkat kakinya, dan memimpin untuk berjalan keluar setelah dia berbicara. Medusa seperti hantu saat dia mengikutinya dari dekat. Kembalinya Xiao Yan ke Pans Gate, secara alami menyebabkan Pans Gate segera mendidih. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah. Tujuan mereka adalah untuk memberikan sorakan hormat kepada pemimpin misterius, yang hampir tidak dapat mereka lihat ini. Reputasi Xiao Yan saat ini di akademi dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatan sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, Xiao Yu, dan orang-orang penting lainnya di eselon atas dari Pans Gate sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan Pans Gate karena kembalinya Xiao Yan. Kamu membuat keributan besar begitu kamu kembali. Saat ini ada sejumlah saudara yang tidak diketahui dari Pans Gate menunggu di luar untuk mengungkapkan diri Anda. Xiao Yu menggelengkan kepalanya saat dia melirik Xiao Yan yang duduk di kursi pemimpin setelah mendengar suara melayang dari luar aula. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar hanya dengan menunjukkan dirinya sendiri. Anda telah menghilang selama beberapa bulan lagi kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yan membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan diam. Dia segera berbicara dengan lambat, semuanya, kali ini, saya telah kembali untuk memberitahu Anda semua, bahwa saya mungkin akan meninggalkan Akademi Jianan dan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Suasana kegembiraan asli di dalam aula segera menjadi hening setelah Xiao Yan berbicara. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu sedikit tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan, ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Karena itu, tidak ada yang membuka mulut untuk menahannya. Hu Jia akhirnya menjadi orang pertama yang berbicara, setelah tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu cepat, Xiao Yan tertawa getir saat dia menghadapi semua orang, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia menghela nafas, benar, saya sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku kembali. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua orang diam. Sesaat kemudian, banyak suara yang muncul, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya muncul, aku akan pergi denganmu. Xiao Yan tercengang. Dia memandang semua orang yang saling memandang, dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu. Namun, kali ini terlalu berisiko untuk kembali ke Kekaisaran Magia. Kekuatan mistik Cloud Sekte mungkin tidak lebih lemah dari barisan orang-orang kuat yang telah dikumpulkan Han Feng untuk meluncurkan serangan diam-diam di Akademi 2 tahun lalu. Lagi pula, apa yang akan terjadi dengan Pans Gate jika kalian semua pergi? Ini darah dan keringat kami. Wu Hao dan Hu Jia segera menjadi putus asa saat mendengar ini.
Aku sudah setuju denganmu saat itu kan? Lin Yan merentangkan tangannya dan tersenyum pada Xiao Yan. Tidak ada gunanya lagi bagiku, untuk tetap di akademi dalam sekarang. Mungkin lebih baik bagiku untuk pergi dan pergi denganmu. Xiao Yan juga ragu sejenak saat melihat wajah tersenyum Lin Yan. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sombong. Saya diyakinkan dengan kekuatan Anda. Selain itu, tidak banyak gunanya bagimu untuk tetap berada di Pans Gate. Tidak apa-apa jika Anda mengikuti saya. Wajah Lin Yan tidak bisa menahan kedutan saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak gunanya dia tetap berada di Pans Gate? Apakah kata-kata orang ini tidak terlalu merusak? Bagaimana dengan saya? Bahkan orang ini bisa pergi, jangan bilang aku tidak bisa. Suara jernih yang lembut tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menatap gadis kecil berpakaian putih, yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak. Meskipun kekuatan Ziyan memang lebih kuat dari Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk tur. Ada cukup banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak terlalu rela gadis kecil yang manis ini diseret ke dalamnya. Apakah Anda berpikir untuk tidak membantu saya menyempurnakan pil transformasi tubuh? Anda pembohong, apakah Anda mencari pemukulan? Ziyan segera mengangkat alis kecilnya, saat melihat Xiao Yan ragu-ragu. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan menatap Xiao Yan dengan marah. Dia merasa kesal karena tinggal di akademi dalam selama bertahun-tahun. Secara alami, dia perlu menangkap kesempatan ini untuk pergi, dan menjelajah ke dunia luar. Yang terpenting, dia tidak perlu makan bahan obat yang mengerikan itu, dengan mengikuti di samping Xiao Yan. Tentu saja, dia secara alami menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti perlu mencari alasan yang paling benar. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis, saat dihadapkan dengan tatapan marah Ziyan yang lucu. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu mengikutiku. Namun, Anda harus setuju bahwa Anda akan mendengarkan semua yang saya katakan. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali. Meskipun gadis kecil itu naif, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Sepertinya kekuatan menakutkannya, telah meningkat pesat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kekuatan aneh semacam itu kemungkinan adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Dong Huang menderita jika mereka bertabrakan secara langsung. Aku tidak takut padamu. Ekspresi sombong muncul di wajah Ziyan saat dia mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, dia meringkuk mulutnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hu Jia dan Wu Hao di samping. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, kupikir kalian berdua seharusnya sudah mendengar kabar. Saya telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di dalam wilayah sudut hitam. Gerbang Pan, Akademi mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada kelemahan alami dalam pengelolaannya. Para siswa akan pergi setelah mereka lulus. Selain itu, energi api di Akademi dalam juga akan gagal memberi mereka sarana untuk bertahan hidup di dunia luar. Oleh karena itu, saya ingin Anda memberi perhatian. Anda dapat memperkenalkan siswa yang telah lulus di masa depan ke dalam Gerbang Xiao. Tentu saja, ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba dan memaksa mereka jika mereka tidak mau. Xiao Yan selalu melihat potensi Pans Gate dengan serius. Sebagian besar siswa yang bisa masuk akademi dalam adalah orang-orang yang memiliki bakat hebat. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka pasti akan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini akan menjadi kekuatan potensial yang sangat besar jika dia bisa mengumpulkannya. Bergabung dengan Xiao Gate, bukankah ini sedikit tidak pantas? Karena Gerbang Xiao didirikan di wilayah sudut hitam, itu dapat dianggap sebagai faksi dari wilayah sudut hitam. Anda juga harus menyadari bahwa tempat itu selalu menjadi tabu yang dalam di antara siswa Akademi Jianan. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan alis mereka dan menyuarakan pikiran mereka saat mendengar ini. Saya secara alami menyadari hal ini. Namun telah terjadi gesekan berulang antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam. Selama waktu seperti itu, menjaga dari wilayah sudut hitam bukanlah solusi jangka panjang. Jika Gerbang Xiao bisa berkembang di masa depan, dan cukup banyak anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi dalam, menurutmu apakah faksi ini akan bertindak dengan cara yang bersahabat atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok dari Akademi dalam? Siapa yang pergi berlatih? Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan bertanya. Selain itu, setelah Gerbang Xiao secara bertahap terbentuk di masa depan,
bahkan mungkin bisa bertindak sebagai perantara, untuk mengatur hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Mereka secara alami tahu, bahwa faksi di dalam akademi ini tidak memiliki ketegasan sekte dan geng di dunia luar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih pelajar. Itu tidak mungkin untuk menerapkan aturan pengkhianat untuk sekte. Tindakan Xiao Yan ini adalah mengubah gerbang Pan menjadi reservoir bakat untuk gerbang Xiao. Menjadi faksi dari wilayah sudut hitam, berbagai aturan di dalam gerbang Xiao pasti sangat ketat. Kemampuan mobilisasi keseluruhan dari faksi semacam ini, secara alami akan melebihi Pan's Gate sebanyak 10 atau bahkan 100 kali lipat. Tidaklah buruk jika mereka saat ini dapat membuat rencana untuk masa depan, ketika mereka harus meninggalkan Akademi Jianan. Jika kamu khawatir, kalian berdua dapat mengelola gerbang Xiao untuk sementara, yang kekurangan seseorang untuk mengelolanya selama periode ini saat aku pergi. Dengan cara ini, Anda berdua akan lebih memahami implikasi dari ini. Xiao Yan tersenyum saat dia menyarankan. Anda adalah pemimpin sejati dari Pan's Gate. Anda memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu, karena Anda memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhimu. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Mereka merenung sejenak, sebelum mereka mengangguk dan berbicara. Pan's Gate akan tersebar jika bukan karena kalian. Apa hubungannya dengan saya? Xiao Yan menghela nafas. Jika bukan karena reputasi yang telah kamu kumpulkan, apa gunanya mengandalkan kita berdua? Wu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Yan jarang berpartisipasi dalam masalah tentang gerbang Pan, mereka jelas tahu bahwa kemungkinan gerbang Pan tidak mungkin mencapai ukuran ini tanpa reputasi Xiao Yan. Posisi Xiao Yan di hati semua anggota Pan's Gate terlihat jelas dari keributan yang terjadi saat Xiao Yan kembali. Kalian berdua tidak perlu saling menyanjung. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Xiao Yan sehubungan dengan masalah ini. Wu Hao dan kekuatanku terlalu lemah, dan kami sepertinya tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, kami akan tetap tinggal untuk mengelola gerbang Pan dan mencoba memahami gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantu Anda saat kami melakukan terobosan ke kelas Dowang. Hu Jia memutar matanya dan segera setuju. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia juga perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling penting adalah, gerbang Pan telah diselesaikan dengan benar. Ini memang memungkinkan dia untuk melepaskan batu berat di hatinya. Selanjutnya, dia akan diam-diam menunggu selama 2 bulan, dan menunggu Xiao Li mengumpulkan semua pembantu di ujungnya. Setelah itu, rencana pengembalian akan dimulai secara resmi. Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan Pan's Gate dengan benar. Karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya, Xiao Yan yang benar-benar santai tidak bergerak untuk meninggalkan akademi dalam. Berita bahwa Xiao Yan akan pergi tidak menyebar. Ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam Pan's Gate, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Bagaimanapun, Xiao Yan sering menghilang. Itu adalah masalah umum baginya untuk menghilang selama beberapa bulan. Karenanya, menyembunyikannya juga akan sangat mudah. Mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa mendatang ketika waktunya telah tiba. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di akademi dalam selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang akan memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum, dan memperlakukannya sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota Pan's Gate yang membentuk penonton di sekitarnya. Tak terhitung banyaknya orang akan datang dan mengamati setiap kali dia mengolah pil obat. Meskipun jumlah alkemis yang direkrut Pan Gate saat ini tidak sedikit, bahkan para alkemis di dalam Pan's Gate merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin yang memegang gelar alkemis top dalam akademi dalam. Bagaimanapun, sebagian besar siswa baru belum pernah melihat kompetisi penyulingan pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin geng obat saat itu. Lin Yan datang dan menemukannya dengan wajah penuh senyum licik selama salah satu hari ketika Xiao Yan menunggu dengan malas. Setelah itu, dia menyeretnya keluar dari Pan's Gate dan membawanya ke arena pertarungan akademi dalam yang selalu berisik. Arena pertarungan akademi dalam adalah tempat paling populer di seluruh akademi dalam. Ada banyak sekali orang yang menyeka peluh mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara yang kalah, hanya bisa menarik diri dalam kekecewaan tanpa harapan sebelum menahan amarah mereka untuk berlatih, mengantisipasi hari di mana mereka bisa membalas lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun,
kosong saat Xiao Yan memasuki tempat itu. Pertarungan tanpa akhir yang biasa telah menghilang. Sebaliknya, platform tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. Percakapan pribadi seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya, yang berdengung di arena pertarungan. Suara mendengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut. Banyak tatapan secara bertahap menjadi panas. Sesaat kemudian sorakan seperti guntur terdengar di samping telinganya. Kamu apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung denganku di sini. Suara intens menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya, saat dia tanpa daya berbicara dengan Lin Yan di sampingnya. Saya tidak ingin menerima pukulan. Namun, orang yang ingin menerima pukulan adalah orang lain. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang keras muncul di sekitar arena. Dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertarungan di bawah. Tatapan Xiao Yan melayang. Dia tercengang saat menyadari bahwa dua orang di bawah ini, secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Kedua orang ini, Xiao Yan bertanya dengan cara tertegun, sambil mengamati tatapan bersemangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala ke bawah. Saya tahu bahwa Anda harus membutuhkan cukup banyak pembantu ketika Anda kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini. Oleh karena itu, saya telah memberitahu kedua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan niat untuk mengundang mereka. Namun, kedua orang ini mengajukan diri, dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Ma Jia untuk mengalami apa yang disebut Misty Cloud Sect jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua. Lin Yan mengangkat bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera menatap kedua orang itu dengan heran. Sangat normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jia Ma. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menyebutkannya saat itu. Namun, kedua orang ini sebenarnya juga. Hihi, sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu, sudah meninggalkan akademi dalam. Tidak ada artinya lagi untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya, kelompok orang-orang itu pada waktu itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong, tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap Anda sebagai seseorang yang bisa mereka berteman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini layak untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memukuli mereka. Benar, Xiao Yan, kalahkan kedua orang ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi. Tinggalkan tanda yang sulit dilampaui oleh orang lain. Seorang anak muda harus melakukan beberapa hal gila. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi-ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi Lin Yan yang agak serius, dan kemudian wajah Wu Hao yang menyemangati dan yang lainnya. Dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, karena ini masalahnya, saya akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya punya keinginan untuk melakukan ini saat itu. Namun, saya tidak memiliki kemampuan. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah mengatakan ini. Tubuhnya membalik pagar pembatas, dan bergegas ke bawah seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum, saat dia melihat wajah mereka berdua yang agak bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan suara kacang pecah mulai terdengar. Sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan, terdengar dari galeri tontonan saat Xiao Yan memasuki arena. Satu orang bertarung melawan dua tetua akademi dalam kelas Do Wang. Line up yang sangat menarik ini, adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam fighting arena. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling menonjol dari peringkat kuat saat itu. Warna legendaris Xiao Yan, saat ini di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di tiga besar di peringkat kuat saat itu. Sekarang, keduanya ada di antara sesepuh dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, kemungkinan mereka hampir tidak bisa bertarung melawan elit Do Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan saya juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum, dari pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depannya saat dia tertawa. Kami akan menjadi pejuangmu jika kamu mengalahkan kami berdua, kata Liu Qing.
Tatapannya liar dan panas saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengulurkan isyarat tangan ke arah mereka berdua dan tertawa, 10 pertukaran. Jika saya tidak dapat mengirim Anda berdua dalam 10 pertukaran, itu bisa dianggap kerugian saya. Hihi, arogan sekali. Bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu, dari galeri tontonan sambil terkekeh. Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan melihat ke arahnya. Dia memang melihat Suqian, dan sesepuh akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu. Mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. Kalian semua, apakah kalian semua bebas? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara sambil menyeringai. Namun, ini masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Masing-masing mengambil satu langkah ke samping. Meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri ini, kedua orang ini bisa secara bersamaan menangani serangan yang dilancarkan lawan dari sudut manapun. Kapan kerja sama antara keduanya mencapai tingkat yang begitu besar? Tidak heran mereka berani menjadi sombong ini. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Doki hijau tua merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur ki-nya dengan cara seperti toren. Perasaan energi yang kuat memenuhi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri tontonan sekitarnya menjadi lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak. Banyak wajah orang yang memerah karena kehebohan menyaksikan persaingan yang sengit. Apakah kamu siap? Xiao Yan menghadapi dua lainnya dan dengan lembut bertanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan. Kedua sosok itu berguncang dan berubah menjadi dua garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan yang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melirik dua sosok buram yang bergegas. Tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, dua angin tiba-tiba mencapai dia. Kekuatan tajam membawa suara menusuk telinga yang merobek udara. Satu datang dari atas, dan yang lainnya di bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak rumit. Dengan satu di atas dan satu di bawah, mereka menyerang dua tempat yang akan sulit ditangani Xiao Yan. Jika Xiao Yan hanya bertahan di satu lokasi, dia pasti akan dipukul dari tempat lain. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinju hendak menghubunginya. Segera, semua orang tercengang saat mereka melihat dua kaki ilusi melayang ke kedua sisi. Kedua kaki ilusi itu tampak seperti substansi seperti akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung melepaskan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama. Bang! Suara rendah dan teredam muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dengan cara seperti toren pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mundur dengan lebih dari 10 langkah. Mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, betapa menakutkan kecepatan dan kekuatan. Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dengan segera, garis hitam tiba-tiba muncul di matanya, seolah-olah itu telah melewati celah di angkasa. Reaksi Liu Qing juga cepat ketika bayangan hitam muncul. Kakinya melangkah maju, dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat mundur. Sosok hitam itu muncul dan Xiao Yan tersenyum. Kakinya melebar ke arah Liu Qing yang dengan cepat menarik diri. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuhnya segera melambat, di bawah kekuatan hisap liar yang ganas itu. Namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk menarik kembali, kekuatan isapnya tiba-tiba menghilang. Sebuah gaya dorong yang kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak mundur dengan cepat. Kakinya juga membuat bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua. Doki melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, dan menghilangkan sesak di dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya. Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersukacita. Sedikit tawa tiba-tiba ditransmisikan tepat saat Liu Qing menghela nafas lega. Raungan seperti guntur samar terdengar,
dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Great Rift Coffin Splitting Claw. Ekspresi Liu Qing tenggelam saat melihat Xiao Yan hendak mendekatinya. Tangannya yang sedang menyeduh Doqi tiba-tiba terulur. Doqi membungkus tangannya, dan mencelupnya menjadi sesuatu seperti cakar tangan logam. Itu membawa fluktuasi udara saat itu dengan keras mencakar dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengelak saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya. Jarinya terulur dengan cara yang aneh. Setelah itu menjentik beberapa kali. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiao Yan luar biasa saat itu, dia hanya bisa membuat Lin Xiuya melihatnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 hingga 3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus mengaguminya. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas lembut di dalam hatinya, saat dia mengamati pemuda di atas panggung yang menunjukkan senyum hangat. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 27 dan 28. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.